Shalom. Bagaimana kabar saudara? Mari kita ada lagi di dalam kebaktian online dengan GBI Jemaat Godson yang ada di Hotel Grand Suri pada saat itu. Kalau kita beribadah tidak secara online, sekarang kita masih beribadah secara online. Masih di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita ada dalam ibadah online. Saudara, mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah, pencipta langit dan bumi. Engkau yang perkasa, Engkau Allah kami yang hebat, Allah kami yang tiada duanya. Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta ini, cakrawala, bulan dan bintang bumi ini berserta dengan segala isinya. Kami manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang semua Engkau ciptakan Tuhan. Tapi Engkau bukan hanya menciptakan saja, Engkau memelihara kami, Engkau menyediakan bagi kami semua yang kami perlukan Tuhan. Bahkan Engkau berkata Engkau akan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan Engkau, untuk penyediaan Engkau, untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baiknya, sangat baik, bahwasanya Engkau baik. Kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi Tuhan. Dan kami menerima rancangan-rencana Engkau, jalan-jalan Engkau, kehendak-kehendak Engkau di dalam hidup kami yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, di mana kami harus terpaut kepada Engkau, kami harus terhubung kepada Engkau, kami harus terkoneksi kepada Engkau hari-hari ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dan juga urapi jemaat Tuhan yang hari ini, yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat serial untuk hari ini, serial Injil Kerajaan Allah. Saya beri judul Injil Kerajaan Allah menghubungkan, mengkoneksikan, memperpautkan kembali kita dengan Allah dan dengan surga. Tolong saudara garis bawahi, menghubungkan kembali yang tadinya terputus, menghubungkan kembali. Kita lihat dulu Filipi 3 ayat 20 dan 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Saya bacakan untuk saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Tolong garis bawahi. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, ini dahsyat sekali. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi selain saudara dan saya mempunyai kewarganegaraan Indonesia, ya, untuk di dalam dunia ini, saudara dan saya juga mempunyai kewargaan surga. Saudara mau? Siapa yang mau punya kewargaan dalam surga? Semua kita akan berkata mau, pasti jawabnya. Nah, namun bagaimana agar ini bisa terjadi? Agar kita benar-benar menjadi warga kerajaan surga pada saat-saat sekarang. Saudara, tolong perhatikan. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini, yaitu Taman Eden, maka Taman Eden itu terkoneksi, terhubung, terpaut dengan Allah. Dan juga penghuninya, Adam dan Hawa juga, sebelum jatuh ke dalam dosa, dia juga terhubung, terkoneksi, terpaut kepada Allah. Dia sangat dekat sekali. Dia bisa bergaul intim dengan Tuhan. Dia bisa berjalan-jalan, bercakap-cakap dengan Tuhan, terkoneksi. Pada waktu Allah menciptakan Taman Eden itu, maka Allah sering berjalan-jalan di Taman Eden. Jadi Allah itu terkoneksi dengan bumi Taman Eden. Dan Allah itu memperluas kerajaan surga ke muka bumi ini. Jadi bumi ini, Taman Eden itu adalah perluasan dari kerajaan Allah atau kerajaan surga. Saudara percaya? Karena Allah bisa berjalan-jalan di sana. Allah terhubung. Dia datang ke Taman Eden, jalan-jalan di Taman Eden Allahnya. Juga dengan penghuninya Adam dan Hawa. Kalau datang di Taman Eden,
Allah panggil-panggil Adam dan Hawa. Adam, Adam, di mana kamu? Terus Tuhan bercakap-cakap, berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa. Sembari jalan-jalan Tuhan nanya, itu binatang apa? Kamu beri nama apa? Oh, itu harimau, kata Adam. Yang itu, oh itu singa. Begitu juga pohon-pohon. Ada pohon cemara, ada pohon duren, ada pohon salak, ada pohon jambu. Semua banyak sekali. Adam memberikan nama-nama kepada semua yang ada di muka bumi ini. Karena pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa disuruh menguasai seluruh bumi ini. Menguasai seluruh bumi ini. Baik ikan-ikan di laut, baik binatang-binatang di darat, baik tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Allah memberikan kepada Adam satu jabatan untuk dapat menguasai bumi ini. Ya, terkoneksi, bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol sama Adam, saking akrab dan sangat terhubung dengan Tuhan Adam dan Hawa itu. Tetapi saudara, seharusnya begitu dengan Allah pencipta kita. Saudara dan saya itu seharusnya begitu. Karena apa? Karena Kejadian 1:26a berkata seperti ini. Kejadian 1:26a berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita bisa dibilang segambar dan serupa dengan Allah, siapa yang bisa segambar dan serupa dengan Allah itu? Yaitu pasti anaknya. Jadi kita ini disebut anak Allah. Anak Bapa di surga. Yang tadinya surga diperluas ke muka bumi ini sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, yaitu yang dinamakan Taman Eden. Saudara, terkoneksi, terhubung dengan Taman Edennya Allah, dengan penghuninya, dengan Adam dan Hawa, dengan semua yang ada Allah ciptakan saat itu. Karena Allah bukan hanya menciptakan saja, bukan hanya menyediakan saja untuk Adam dan Hawa, segala macam sungai, kali, laut, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lainnya, buah-buahan, bukan hanya menyediakan saja, tetapi memelihara. Memelihara semua, memelihara Taman Edennya, memelihara Adam dan Hawa, memelihara binatang, memelihara tumbuh-tumbuhan, memelihara alam semesta ini, sehingga alam semesta ini diatur sedemikian sempurna oleh Allah. Coba saudara bayangkan, kalau ada yang sebut, nanti bakalan hancur, ini bakalan hancur, itu bakalan hancur. Tapi tidak, Allah akan memelihara dengan sempurna semua ciptaannya. Serupa dan segambar, sehingga kita dapat dibilang anak Allah. Kita bisa dibilang anak Bapa. Kita ini warga negara kerajaan surga. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Apa benar umat pilihan Tuhan? Dan kalau meninggal ini, apa benar saat itu kita akan pulang ke rumah Bapa di surga? Apa saudara yakin? Kalau kita terkoneksi, maka kita akan meyakininya. Apa benar kita ini kalau diberkati hanya oleh karena Tuhan yang memberikan kepada kita saja, bukan karena kekuatan, kepandaian, kepintaran, usaha, kehebatan kita saja, tidak, tetapi hanya karena Tuhan saja. Apakah benar seperti ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan hari-hari ini di masa kita sedang ada dalam masa perenungan pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Apakah benar kita ini terhubung kepada Tuhan? Jawabannya balik lagi kepada pertanyaan. Apakah kita saat ini benar-benar terhubung, terkoneksi, terpaut kepada Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau kepada firman-Nya, atau hanya sekadar hanya lewat saja?
Mungkin saudara diajakin sama orang sekarang masih ada. Ayo kita doa, nyanyi, pujian, penyembahan, ayo nyanyi, pujian, penyembahan, melayani, bahkan menabur, melayani yang susah, yang miskin, ini segala macam, semua dilakukan. Tetapi, benarkah saudara dan saya terhubung, terkoneksi, terpaut, intim, bergaul, karib dengan Allah kita atau tidak? Jawabannya, hanya Anda sendiri yang tahu. Biarlah kita introspeksi diri kita. Saudara, saya ingatkan lagi. Inti dari Injil Kerajaan Allah adalah saudara dan saya go back to Eden. Kembali ke Taman Eden. Kembali ke Kerajaan Allah. Kembali ke Kerajaan Surga. Makanya waktu Tuhan Yesus menginjil, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15 berkata, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini waktu Allah memberikan Injil kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi, kita harus benar-benar percaya kepada Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah karena Roh Kudus. Dia telah membawa kembali Tuhan, Taman Eden, kerajaan Allah, kerajaan surga. Sudah dibawa kembali ke muka bumi ini pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Dia telah membawa Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah. Sehingga dia telah membawa kerajaan Allah, kerajaan surga, Taman Eden ke muka bumi ini. Hanya masalahnya, kita punya dua pilihan. Karena pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka koneksi hubungan dengan Allah terputus. Terjadilah dualisme di dalam bumi ini. Ya, ada Allah, ada kuasa kegelapan. Mana yang mau kita pilih? Karena Allah memberikan pilihan kepada Adam saat itu. Jangan makan buah pohon ini. Nanti kamu akan tercelik mata kamu mengetahui apa yang baik dan yang buruk. Tetapi Adam melanggar firman Tuhan. Sehingga Adam yang waktu itu diberikan free will, kebebasan memilih. Sampai saat ini saudara dan saya pun keturunan Adam diberikan kebebasan oleh Allah. Mau go back to Taman Eden, mau kembali ke kerajaan Allah, mau kembali ke kerajaan surga, atau memilih keduniawian ini. Tuhan memberikan dua pilihan di hadapan saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan kembali apa yang Tuhan Yesus telah bawa ke dalam bumi ini yang telah sudah hilang karena manusia jatuh ke dalam dosa, karena saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana supaya semua ini bisa kembali lagi? Cari Tuhan, hubungi Tuhan, koneksikan kita dengan Tuhan, terpautkan kita dengan Tuhan, intim kita bergaul karib akrab dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan Taman Eden, kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita akan kembali ke sana. Jadi saudara, kerajaan surga, rumah Bapa di surga, bukan nanti pada waktu kita akan meninggalkan bumi ini, tetapi saat ini Tuhan sudah menyediakan supaya saudara dan saya ada di dalam kebiasaan, di dalam kerajaan Allah. Pada waktu kita nanti kembali ke rumah Bapa di surga, maka kita harus merasakan dulu pada saat kita ada di dalam dunia ini suasana kerajaan Allah. Cari dia. Bagaimana carinya? Di dalam firman-Nya ada Allah.
Di dalam firman-Nya maka akan ada kebenaran. Di dalam firman ada kebenaran, maka di dalam kebenaran hidup kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saya ingin bersaksian sedikit mengenai adik ipar saya. Adik ipar saya almarhum tapi puji Tuhan, sebelum dia menghadap kepada Bapa, dia sudah benar-benar terima Tuhan. Pada satu ketika hatinya gundah gulana mungkin dia datang ke saya dan kepada istri saya. Dia berkata, Cium, kenapa Ling? Saya tanya, saya ingin ketemu sama Tuhan, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya ingin ketemu sama Tuhan. Waduh, saya juga agak bingung juga ditanya seperti itu. Bagaimana Cium caranya supaya saya bertemu sama Tuhan? Oke, saya bilang gini, tapi ini harus sungguh-sungguh dan harus tekun dan harus terus-menerus dilakukan. Sehingga pada suatu saat kamu pasti ketemu dengan dia. Gimana? Kamu berdoa, Tuhan, setiap kamu berdoa, pada awal kamu berdoa, kamu berkata, Tuhan, aku mau ketemu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya ini, cakrawala, bulan dan bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang dan kaku manusia. Engkau yang menciptakan. Aku mau ketemu dengan Engkau Tuhan, pencipta aku. Dia pulang, oh gitu ya? Iya katanya. Satu saat dia datang lagi, ketemu lagi sama saya. Gimana nih? Aduh belum juga katanya. Ya kamu terus aja, terus. Pada satu saat keluarganya, istrinya itu bawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Istrinya pun ikut kebaktian. Tapi adik ipar saya ini tidak mau dia. Suaminya itu nggak mau. Dia tunggu di mobil. Tunggu di mobil. Satu kali tunggu di mobil, dua kali tunggu di mobil, 2 minggu, 3 minggu. Pada satu saat dia bilang, penasaran, aku mau masuk juga. Dia masuk ke dalam kebaktian. Pada waktu dia kebaktian, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dibaptis. Dia ikut segala macam kegiatan. Dia ikut som, dia ikut segala macam. Bahkan melebihi daripada saya dia belajar kerohanian. Sampai dia menginjil ke daerah-daerah, ikut penginjilan. Sampai dia melayani. Tapi akhirnya dia dalam usia muda juga dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia sudah bertemu dengan Tuhan di sana. Saudara, cari dia. Cari dia. Tapi waktu saudara cari dia, awas. Jangan salah alamat. Makanya saya ajarin dia. Tuhan, Allah, aku mau ketemu dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara teruskan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, cakrawala, bulan dan bintang. Pencipta itu saudara, itu jangan lupa. Karena Allah kita, Allah yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan saudara dan saya. Dan bukan saja menciptakan, tetapi lebih daripada itu, Dia menyediakan untuk Dia memelihara saudara dan saya. Bahkan Dia berfirman, aku akan mengenyangkan engkau seumur hidupku. Saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh saat ini mencari Dia, pasti saudara dan saya akan bertemu kembali dengan Dia. Kita akan terhubung kembali. Kita akan bisa bercakap-cakap dengan Dia. Kita bisa bergaul karib dengan Dia. Kita bisa intim dengan Dia. Kita bisa tahu bahwa pada saat saudara ada di dalam masa-masa krisis, ada di dalam masa-masa saudara ketidaknyamanan, saudara akan merasakan bahwa Dia ada di samping saudara. Nah sekarang saudara, kalau kita benar-benar sudah intim, sudah terpaut, sudah terkoneksi, sudah terhubung dengan Tuhan, sudah bisa bergaul karib dengan Tuhan, kenapa kita harus seperti itu? Kita kalau sudah terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa ada, tolong ingat-ingat,
kita senantiasa akan ada di dalam ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya, peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya, dan firman-firmannya. Maka pada saat kita ada di dalam ketetapannya dan kita tidak melanggar hukum-hukumnya dan tidak melanggar peraturan-peraturan dan firman-firmannya, maka kita akan senantiasa ada di dalam yang pertama, rencana Dia yang sangat indah untuk saudara dan saya. Sangat indah rencana Dia, saudara. Sangat indah. Kita harus terpaut, terkoneksi, terhubung dengan Dia. Maka kita ada di dalam firman-Nya. Kita ada di dalam peraturannya. Kita berjalan di dalam firman-Nya. Firman-Nya ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman. Maka firman itu menjadi daging, menjadi kenyataan. Maka logos itu menjadi rema di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada saat itu terjadi, maka rencana indah yang Dia berikan, yang Dia sudah tetapkan untuk saudara dan saya, akan kita rasakan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Saya hanya ambil 3 saja di dalam dunia ini, untuk saudara dan saya merasakan suasana kerajaan surga, suasana kerajaan Allah, suasana Taman Eden di dalam seluruh aspek hidup saudara. Jika kita bisa ada di dalam firman Dia, jika kita bisa ada di dalam kebenaran firman Dia, maka kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, saya bacakan untuk saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Segala aspek hidup kita, Dia turut bekerja kalau kita terpanggil sesuai dan ada di dalam rencana Allah. Bagaimana ada dalam rencana Allah? Kita akan selalu ada di dalam firman-firman Tuhan. Bagaimana kita ada di dalam firman-firman Tuhan? Kalau kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Kenapa mengasihi Tuhan? Karena kita ada di dalam ketetapan, peraturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, firman-firmannya. Itu yang dikatakan kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan, bukan kita kasih ini, kasih itu sama Tuhan. Oh no, bukan. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada persembahanmu, tetapi aku berkenan kepada hati yang hancur di hadapanku. Saudara, Dia melihat bagaimana hati kita terpaut kepada Dia, intim dengan Dia. Yang kedua, kalau kita ada di dalam rancangan-rencana Tuhan, ada di dalam firman-firman Tuhan, kita berjalan senantiasa di dalam firman Tuhan, kehendaknya baik bagi saudara dan saya. Maka kehendaknya Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Makanya kita harus berdoa, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Janganlah kehendak-Ku Bapa yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Karena kalau saudara ada di dalam firman Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan, ada di dalam realnya Tuhan, ada di dalam rambu-rambunya Tuhan, ada di dalam tujuannya Tuhan, maka kehendak Dia itu baik bagi saudara dan saya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah? Kehendak Allah pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara, yang pertama, kalau kita ada di dalam rencananya, ada di dalam firman-Nya, ada di dalam realnya Dia, ada di dalam jalan-jalannya Dia, kita tidak keluar daripada firman-Nya Dia, maka rencananya sangat indah. Yang kedua, kehendaknya baik bagi kita. Yang ketiga, rancangannya sempurna bagi saudara dan saya. Terkenal ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan sempurna, hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus terpaut kepada Tuhan. Kita harus bergaul intim. Dalam masa pandemi ini, saudara harus introspeksi diri. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, kalau kita ada di dalam firman-Nya Tuhan, atau kalau kita terpaut kepada Tuhan, maka jalan-jalannya adalah yang terbaik bagi saudara dan saya, yang benar bagi saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Tetaplah ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Apa mewarisi negeri? Mewarisi kerajaan surga. Mewarisi taman Eden. Mewarisi kerajaan Allah. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara, kita harus terpaut, terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karib intim. Yang tahu siapa? Gembala saudara nggak bisa tahu. Istri suami saudara nggak bisa tahu. Yang mengetahuinya adalah diri kita sendiri. Apakah kita benar? Udah terpaut. Kalau kita belum, usahakan lagi. Kalau kita belum, usahakan lagi. Rancangannya sempurna. Jalan-jalannya adalah benar untuk kita. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau, memuliakan engkau, dan mewarisi negeri, yaitu kerajaan surga, taman Eden, atau kerajaan Allah. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berbicara banyak kepada saya mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan masalah pelayanan, bukan masalah yang lain-lain, tetapi masalah bagaimana saudara dan saya berhubungan dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena saya sangat suka sekali analogi ini. Ini sebelum saya khotbahin, ada yang kirim lagi sama saya analogi ini. Saat Tuhan ingin menciptakan ikan, Dia berbicara kepada laut. Hai laut, aku ciptakan ikan ini. Hidupkanlah ikan ini di dalam laut. Karena kalau ikan tidak hidup di dalam laut, dia akan mati. Ketika Tuhan ingin menciptakan pohon, Dia berbicara kepada bumi. Hai bumi, aku akan memberikan pohon kepada engkau, benih kepada engkau, dan engkau akan menumbuhkan pohon itu. Karena kalau pohon tidak terpaut kepada bumi, maka dia akan mati. Tetapi ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, ingin menciptakan saudara dan saya, Dia berpaling kepadanya. Dia berkata kepada dirinya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, jika Anda mengambil ikan dari air, dia akan mati. Jika Anda mengambil pohon dari tanah, pohon itu akan mati. Demikian juga ketika manusia terputus dari Tuhan, dia akan mati. Tuhan adalah lingkungan alam kita. Kita diciptakan untuk hidup di dalam kehadirannya Tuhan. Kita harus terhubung dengan Dia, karena hanya di dalam Dia kehidupan itu ada. Maka tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan.
saudara akan hidup. Kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita tundukkan kepala. Injil Kerajaan Allah mengkoneksikan kembali, menghubungkan kembali saudara dan saya dengan Tuhan dan dengan Taman Eden, dengan surga, dengan Kerajaan Allah. Nikmatilah Kerajaan Allah di dalam hidup saudara, di dalam masa perenungan pandemi COVID-19 ini. Nikmatilah hubungan dengan Tuhan. Nikmatilah Kerajaan Allah itu. Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Sehingga pada waktu kami saat teduh dengan Engkau, kami koreksi diri kami. Apakah benar-benar kami masih terhubung dengan Engkau? Masih terkoneksi dengan Engkau? Ataukah kami terhubung terputus Tuhan dengan Engkau? Maka itu akan terjadi konslet, akan terjadi kebakaran. Kami mau Tuhan, terus kami ada di dalam pokok anggur itu, sehingga ranting anggur ini dapat menghasilkan buah anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita berdoa juga syafaat untuk Indonesia, bangsa kita Indonesia. Biar Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, semuanya di lingkungan kami, juga di seluruh Indonesia. Juga para menteri Tuhan, apalagi yang terkait dalam gugus depan untuk menangani COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada mereka, untuk mereka dapat menghadirkan vaksin COVID-19 ini dengan secepatnya, sehingga kami dapat terhindar Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, jangan kehendak kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati presiden kami, Kau berkati ABRI, TNI Polri Tuhan, Kau berkati Tuhan mereka semua dalam berjaga-jaga untuk bangsa kami Indonesia. Berkati anggota DPR, legislatif, eksekutif, dan yudikatif semuanya Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam berkat yang daripada Engkau. Tangan Engkau ulurkan kepada Indonesia, wajah-Mu Tuhan perlihatkan kepada Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan ke kegiatan kami masing-masing hari-hari ini, minggu-minggu depan ini Tuhan. Dan biar Engkau memberkati kami. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.